Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. eh Ya, ada hal yang ingin gue bahas terkait dengan progres Manchester United. Ada tidak sebenarnya progres dibandingkan dengan musim lalu yang terjadi saat ini di periode awal musim 2024-2025. Manchester United di pertandingan terakhir ketika gue bikin video ini ya, itu ditahan imbang 1-1 oleh FC Twente, di mana ya ini menimbulkan kekecewaan. Gue secara pribadi juga kecewa sebenarnya dengan hasil. Tapi ada komentar menarik nih ya, gue ambil dari ESPN FC, di mana saudara dari Alejandro Garnacho, Roberto, ini memberikan komentar. Dia menulis ya, bagi kalian semua yang menyalahkan Erik ten Hag, tapi 11 pemain Manchester United ini tidak mampu mengalahkan FC Twente di rumah, di kandang sendiri maksudnya ya. Dan saya berpikir ini bukan kesalahan di Erik ten Hag, tapi lebih ke bagaimana 11 pemain di atas lapangan. Jadi ya, dia lebih menitik beratkan ini bukan ke Erik ten Hag nih, tapi bagaimana attitude pemain di atas lapangan ya. Di review sendiri juga gue singgung memang ada kesalahan dari Erik ten Hag, tapi juga bagaimana misalnya attitude pemain di atas lapangan, karena ada instruksi misalnya untuk meningkatkan speed ya, pace, kecepatan di atas lapangan, tempo. Tapi itu tidak terjadi, terutama di babak kedua. Jadi ada hal justru kok seakan-akan tuh lebih kendor ya, agresivitas dari Manchester United. Dan kalau misalnya berbicara terkait dengan apakah ada progres atau tidak, dari klasemen Manchester United ini masih tercecer di papan tengah. Lalu pertandingan pertama di Europa League belum bisa menghasilkan kemenangan. Artinya hal-hal yang terkait dengan hasil berupa kemenangan ya kan, posisi di klasemen Europa League maupun juga di klasemen Liga Inggris, ya ini masih belum sih menurut gue ya, masih belum. Dan ini ya mungkin bagi beberapa fans, sebagian besar bahkan mungkin ini menimbulkan kekhawatiran ya kan, akankah Manchester United ini bisa masuk ke 4 besar tiket Liga Champions untuk akhir musim nanti nih. Masih terlalu jauh, tapi ada sebuah perbandingan yang dilakukan oleh Sky Sports, di mana ini ada beberapa komponen ya yang diambil di sana. Yaitu pertama adalah dari menyerang, bahwa Manchester United expected goals-nya Premier League selama 90 menit untuk tahun lalu ini berada di peringkat ke-10 dengan 1,5. Saat ini Manchester United expected goals-nya itu ada di peringkat ketiga dengan 1,92. Big chances created musim lalu itu ada di peringkat ke-12. Musim ini sejauh ini ada di peringkat ketiga. Shot on target musim lalu itu berada di peringkat ke-8. Musim ini berada di peringkat ke-4 sejauh ini. Lalu possession yang dimenangkan di sepertiga akhir, musim lalu ada di peringkat ke-10, musim ini ada di peringkat ke-4. Dan takes on attempted, musim lalu ada di peringkat ke-14, musim ini berada di peringkat ketiga. Jadi kalau dari sini ya, peringkat secara statistik situasi permainan Manchester United dalam hal menyerang ini memang lebih baik musim ini. Erik ten Hag mengatakan juga di salah satu wawancara bahwa kita ini memiliki kesulitan untuk mencetak gol, dan ini membutuhkan peningkatan. Kita menciptakan banyak peluang, tapi kita memiliki kesulitan untuk mencetak gol. Di wawancara lainnya terkait dengan hasil menghadapi FC Twente, Erik ten Hag juga mengatakan kalau hari ini kita mendapatkan banyak kritik. Ini bukan hanya ke tim, saya juga harus melihat di kaca. Saya juga menjadi bagian dari
hal tersebut. Jadi dia juga ya merasa apa ya, dia ada tanggung jawab gitu loh. Jadi bukan hanya tim, dia pun juga demikian. Dilanjutkan dia mengatakan kalau inilah sepak bola, Anda harus terus mencobanya. Besok adalah hari yang baru dan kita harus mencoba lagi. Kita saat ini telah melihat ada struktur yang bagus lagi, tapi kita butuh konsistensi. Anda harus terus berjalan ya, berjuang, berlanjut terus di sepanjang pertandingan. Nah, tadi disinggung statistik ya, perbandingan mengenai situasi menyerang bahwa Manchester United memang memiliki peringkat yang bagus, tapi Erik ten Hag mengatakan juga ya permasalahannya adalah pada hal mencetak gol. Dan ini di tahun 2024-2025 musim kompetisi kali ini, bagaimana Manchester United ini termasuk tim dengan peringkat tinggi dalam hal menyia-nyiakan peluang. Di sini ada perbandingan antara gol yang sudah diciptakan dengan XG atau peluang perhitungan gol yang bisa diciptakan. Manchester United ini berada di peringkat kedua. Peringkat pertama adalah Southampton. Bahwasanya XG Manchester United ini ada di angka 9,59. Tapi kenyataannya Manchester United baru menciptakan 5 gol. Jadi selisihnya cukup besar. Dan kalau gua ambil angka XG 9,59, angka ini hanya didahului ya oleh Manchester City dengan 11,46 dan Liverpool 10,10. Di mana Liverpool dari XG 10,10 mereka bisa menciptakan 10 gol. Lalu Manchester City dari 11,46 bahkan mereka bisa mencetak lebih banyak, yaitu di 13 gol. Maksud gue adalah dari sisi XG Manchester United ini berada di peringkat ke-3. Nah ini hal yang memang kalau seandainya Manchester United bisa lebih clinical, bisa lebih tajam, ya mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak gol dan bisa kemungkinan juga bisa mendapatkan lebih banyak poin, sehingga posisinya juga bisa lebih tinggi daripada yang ada sejauh ini. Walaupun seperti itu, gue tetap dari angka ini memperlihatkan bahwa ada harapan gitu, ada harapan. Progres sejauh ini sudah terlihat dibandingkan dengan musim lalu dari sisi penyerangan, tapi masih ada hal juga yang harus diperbaiki. Dan dengan masih panjangnya sisa musim ini, menurut gua hal tersebut sangat mungkin akan dikejar, sangat mungkin akan diperbaiki dalam hal mencetak gol. Nah, kembali lagi terkait dengan progres ya. Selain attacking, ada juga perbandingan dari sisi defensif, pertahanan. Misalnya dari shot yang diderita atau tembakan yang diderita oleh Manchester United. Di musim lalu Manchester United berada di peringkat ke-19. Musim ini sejauh ini berada di peringkat ke-6. Jadi ada peningkatan. Shot yang Manchester United menderita shot dari kubu lawan di dalam kotak penalti musim lalu ada di peringkat ke-18, musim ini ada di peringkat ke-9. Ada peningkatan. Lalu expected goal conceded, artinya expected kebobolan ya. Musim lalu ada di peringkat ke-16, musim ini ada di peringkat ke-10. Perbaikan lagi. Interception. Musim lalu ada di peringkat ke-11, musim ini berada di peringkat pertama. Jadi ini luar biasa. Lalu duel yang dimenangkan. Musim lalu ada di peringkat ke-18, musim ini sejauh ini ada di peringkat ke-11. Jadi memang ada perbaikan menurut gua. Hanya saja ya baik dari sisi penyerangan maupun dari sisi pertahanan, kalau kita lihat atau kalau gue lihat ya, bagaimana Manchester United kebobolan di pertandingan-pertandingan sejauh ini menghadapi Liverpool ya kan, 3 gol, menghadapi Brighton. Sebagian besar atau sebagian banyak Manchester United menderita kebobolan itu karena individual error. Artinya secara sistem pertahanan, secara kumulatif, secara tim ya, ini menunjukkan peningkatan sih menurut gue secara dengan amatiran ya. Dan ini diperkuat oleh angka-angka tadi. Menyerang pun juga seperti itu. Manchester United ternyata bisa menciptakan banyak peluang. Jadi dari sistem permainan yang ada yang
dibangun ataupun disusun oleh tim kepelatihan sejauh ini berhasil menurut gua. Artinya Manchester United bisa mendominasi pertandingan dan juga menciptakan banyak peluang. Nah, sekarang tinggal bagaimana individu-individu ini bisa mencetak gol, bisa memanfaatkan situasi dominannya di atas lapangan Manchester United itu, dan juga banyaknya peluang yang diciptakan dari sistem permainan yang ada di atas lapangan. Nah, ini menurut gua kombinasi antara individu pemain dan juga staf kepelatihan. Bagaimana nih harus diperbaiki dari kedua sisi. Melihat salah satu komentar tadi yang gue sebutkan di awal dari saudaranya Garnacho, Alejandro Garnacho, menurut gue mungkin ada benarnya gitu lah. Jadi ini bukan hanya tentang kesalahan pada Erik ten Hag saja, tapi juga pemain termasuk di dalamnya. Dan sekarang menurut gue dengan adanya angka-angka yang positif tadi itu ya, baik secara bertahan dan juga menyerang, tetap butuh perbaikan. Tapi perbaikan yang seperti apa? Karena ada banyak sekali komentar perbaikan ya berarti ganti. Perbaikan ya artinya pecat. Perbaikan tuh artinya jual. Kalau gue melihat sih dari angka-angka tadi, nggak perlu seperti itu. Bahwa ini sepertinya sejauh ini ya, ini sebenarnya on the track gitu loh. Dalam jalurnya. Hanya saja ya ini masih dalam proses, ada banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi secara prinsip ini menunjukkan ada hal yang positif gitu loh. Belum selesai, memang harus banyak yang diperbaiki. Dan kalau melihat menarik lagi bagaimana proyeksi dari manajemen Manchester United, pemilik co-owner yang baru dari Manchester United, memang belum musim ini Manchester United itu akan menjadi yang terbaik atau bersaing menjadi yang terbaik. Enggak, memang masih berapa musim lagi gitu loh. Sehingga memang saat ini sudah ada progres, masih banyak kekurangan ya. Walaupun sudah ada progres, masih banyak kekurangan. Dan ini memang harus diperbaiki. Gua melihatnya secara ringan amatiran seperti itu. Dan balik lagi sebelum gua akhiri video ini, dari apa yang ditampilkan tadi, gua secara ringan amatiran sebagai fans yang cuma ringan amatiran ini ya, melihat ada optimisme gitu loh. Ada hal yang ini bisa gitu. Ini bisa Manchester United. Kalau hal-hal yang tadi terlihat kekurangan-kekurangan itu bisa diperbaiki. Karena secara fundamental permainan berbeda ya kan, pola juga sudah semakin terlihat ada perbedaan dibanding musim lalu, cara bermain. Dan ini menunjukkan hal yang lebih baik serta lebih positif. Tinggal error di lini belakang, terutamanya individual error ini harus bisa diperbaiki. Dan clinical efisiensi dalam memanfaatkan peluang di lini depan ini harus diperbaiki dan harus dipertajam. Kalau dua hal itu bisa terjadi dan secara konsisten bisa diperbaiki, gue yakin sih ada peluang besar Manchester United bisa finish lebih tinggi dibandingkan dengan musim lalu dan bisa lebih bersaing ya untuk memperebutkan posisi mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.